Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1675. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mana mungkin Leluhur bisa habis dibiarkan melarikan diri seperti ini setelah dia menjadi bencana bagi alam semesta asli selama bertahun-tahun. Boom! Sementara di kejauhan, Xiao Supreme dan yang lainnya juga berubah warna dan mereka melangkah maju satu demi satu. Leluhur Iblis Abis telah melakukan terlalu banyak kerusakan kepada alam semesta asli. Terakhir kali dia dibiarkan melarikan diri dari dunia iblis, dan sekarang dia hampir menghancurkan alam semesta asli lagi. Dan jika sekarang dia dibiarkan melarikan diri lagi, maka tidak akan ada yang tahu konsekuensi macam apa yang akan ditimbulkannya di masa depan. Oleh karena itu, ini tidak boleh dibiarkan terjadi lagi. Jangan khawatir semuanya. Leluhur Iblis Abis ini tidak akan bisa melarikan diri. Tuan muda ini telah meninggalkan napas padanya. Tidak peduli seberapa jauh dia melarikan diri ke ujung dunia, dia tidak akan bisa lepas dari kendali tuan muda ini, kata Qingchen, matanya berubah dingin. Boom! Dari dalam tubuh Qingchen, energi iblis yang mengerikan melesat ke langit dalam sekejap, langsung menyelimuti seluruh dunia iblis. Tentu saja, dia tidak akan menyalahkan Leluhur Iblis Abis atas masalah ini, karena bagaimanapun Leluhur Iblis Abis telah disegel lewat guntur benua Tianwu selama bertahun-tahun ini, dan dia tidak mengenal dunia iblis. Selain itu, Leluhur Iblis Abis ini telah mengendalikan dunia iblis selama zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan telah beroperasi di dunia iblis selama bertahun-tahun. Dia adalah eksistensi terkuat dari ras iblis selama bertahun-tahun ini. Siapa yang tahu berapa banyak trik yang tersisa di dunia iblis? Dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa dia akan dapat mengetahui semua tipu dayanya. Tidak mungkin untuk mengesampingkan semua cara Leluhur Iblis Abis hanya dalam mengandalkan waktu yang singkat ketika penguasa iblis dalam memasuki dunia iblis. Terlebih lagi, Qingchen tidak menyangka bahwa Leluhur Iblis Abis begitu tegas, sehingga dia mempertaruhkan jiwanya untuk tercerai-berai dan langsung menerobos masuk ke pusaran ruang angkasa mengerikan yang dia hancurkan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Leluhur Iblis Abis melarikan diri dengan hati kematian. Tenangkan dunia iblis terlebih dahulu, lalu bunuh orang itu, kata Qingchen. Dia berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dengan satu langkah dan cahaya ajaib mekar di sekujur tubuhnya, dan disertai dengan kekuatan ruang yang mengerikan. Dirinya turun ke berbagai tempat terlarang dunia iblis dalam sekejap. Dalam hal pemahaman sihir, Qingchen tidak kalah dengan siapapun di alam semesta asli ini. Dalam sekejap, napas dunia iblis yang telah menderu dengan keras menjadi tenang dalam sekejap, dan udara kematian yang mengepul melonjak masuk yang ditahan oleh Qingchen dan ditekan dalam sekejap. Aku ingin melihat kemana Leluhur Iblis Abis ini dapat melarikan diri, kata Qingchen. Setelah melakukan semua ini, Qingchen tersenyum dingin dan baru saja akan melewati badai ruang angkasa untuk memburu Leluhur Iblis Abis. Namun di saat itu, tiba-tiba Qingchen tiba-tiba merasakan krisis yang kuat di hatinya. Dirinya tiba-tiba menoleh dan melihat ke suatu tempat di dunia iblis. Di kedalaman dunia iblis, napas yang dingin melonjak keluar dan menghilang ke alam semesta awal dalam sekejap. Duar, di tubuh Qingchen, kekuatan jurang yang telah mengintai sebelumnya terbangun dalam sekejap bergejolak dengan hebat. Itu... Qingchen melihat ke atas dengan kaget karena ledakan Leluhur Iblis Abis. Di jurang di kedalaman dunia iblis dewa jatuh di alam iblis, tampaknya ada sesuatu yang telah terbangun dengan aura mengerikan yang terpancar darinya. Aura mengerikan ini sangatlah mengerikan sehingga memusnahkan 3 tanah terlarang teratas di seluruh alam iblis, yaitu wilayah iblis dewa meteor. Samar-samar di ujung jurang di kedalaman alam iblis dewa meteor, tampaknya ada lorong yang perlahan muncul. Lorong itu tampaknya terhubung ke dunia gelap yang tak berujung. Hanya dengan melihatnya, orang ingin tenggelam ke dalamnya. Jurang.
Di pagoda Guyu, Kaisar Agung Yaoming tiba-tiba berseru, ekspresinya ngeri. Pada saat ini, Kaisar Yaoming menatap lorong gelap di depannya dengan tak percaya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimana mungkin ada napas jurang di sini? Ini sama sekali tidak mungkin. Perlu diketahui bahwa jurang adalah tempat terlarang yang sangat menakutkan di kedalaman lautan kosmik, merupakan musuh publik seluruh laut kosmik. Selama ratusan juta tahun, jurang telah dipenjara di bagian terdalam laut kosmik. Jarang muncul di dunia luar dan juga sangat jauh dari laut kosmik selatan. Itu terletak di ruang terlarang yang tak dapat dijelaskan yang dikelilingi oleh banyak klan kuno. Tapi sekarang napas jurang muncul di alam semesta awal yang kecil ini. Meskipun lorong gelap itu hanya mengeluarkan sedikit jejak napas jurang, tapi itu sangat asli yang membuat Kaisar Agung Yaoming merasa seperti tidak percaya. Di alam semesta awal yang kecil ini, mengapa ada lorong menuju jurang? Mungkinkah Kaisar Yaoming tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Chen? Boom, pada saat ini aura jurang yang mengerikan melonjak dari tubuh Qin Chen. Aura jurang yang ditekan olehnya dalam ujian Istana 10 Kesengsaraan sebelumnya diaktifkan lagi. Dan gumpalan kekuatan jurang benar-benar bertarung dengan dunia iblis di depannya. Saluran itu bergema untuk sepenuhnya mencemari Qin Chen. Kekuatan guntur, duar. Kekuatan guntur yang mengerikan melonjak dari tubuh Qin Chen dan sedikit kekuatan jurang yang ditekan pulih di tubuhnya. Tetapi yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa pada saat ini lorong dari tanah jurang terus menyusup ke dalam jurang. Kekuatan ini memiliki berkah kekuatan jurang dalam tubuhnya dan tidak dapat ditekan untuk sementara waktu. Tidak, kita harus menghentikan kekuatan jurang ini agar tidak keluar, kata Kaisar Agung Yaoming. Dia menggeram ketika dia melihat ini dan boom. Menara kuno berguncang dan langsung berubah menjadi aliran cahaya langsung meledak ke arah lorong gelap tempat napas jurang itu keluar. Gelombang kekuatan kematian yang mencengangkan tiba-tiba bertabrakan dengan napas jurang itu. Namun meskipun kekuatan jurang itu halus, namun itu tidak dapat dihancurkan. Itu sebenarnya akan menyusup ke pagoda Guyu kuno bersama dengan kekuatan kematian Kaisar Agung Yaoming dan menyebar ke seluruh dunia asli. Sialan, sekarang aku hanya punya satu jiwa yang tersisa dan aku sama sekali tidak bisa menahan hilangnya kekuatan jurang. Begitu kekuatan jurang dibiarkan menghilang ke alam semesta asli, itu pasti akan mengubah seluruh alam semesta awal menjadi jurang, membentuk keterikatan dengan jurang. Hal ini membuat Kaisar Yaoming sangat ketakutan dan marah, wajahnya berubah jelek. Karena begitu seluruh alam semesta awal berubah menjadi medan perang jurang. Qin Chen akan tercemar oleh kekuatan jurang yang tak ada habisnya sedikit demi sedikit dan akhirnya akan menjadi budak jurang. Tapi sekarang hanya mengandalkan sosok jiwanya yang lemah, mustahil baginya untuk bisa menghentikan invasi kekuatan jurang ini. Kaisar Agung Yaoming hanya bisa menghela napas dalam. Apa yang harus aku lakukan? Kata Kaisar Agung Yaoming, dia sangat cemas. Sementara di samping, leluhur Tuoba dan leluhur 10.000 tulang juga gemetar. Kekuatan seperti itu bahkan ahli teratas tingkat kaisar yang hebat seperti Kaisar Agung Yaoming pun tidak dapat menghentikannya. Beraninya mereka yang hanya memiliki ranah transendensi tingkat 3 naik. Saya khawatir selama mereka menyentuhnya saja, mereka akan langsung tercemari. Kekuatan ini di alam semesta awal, Xiao Supreme, Master Papiliun Tianji, Master Sekte Linglong, dan yang lainnya juga gemetar. Termasuk Master Istana Anyou dan Tuoba Xiongba, semuanya merasa cemas. Tapi, ada tidak mungkin pada saat ini Kaisar Yaoming menatap Pang Muling dengan cemas. Pang Muling, kamu memiliki kekuatan jurang di dalam tubuhmu. Kamu pergi dan bantu Qin Chen untuk menahan invasi kekuatan jurang di dalam lorong jurang tersebut. Selain itu, kalian semua cepat menemukan cara. Kita tidak boleh membiarkan napas jurang di dalam tubuh Qin Chen meledak sepenuhnya. Jika tidak, begitu dia tercemar, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kata Kaisar Agung Yaoming. Yah, baik. Mendengar ini, Pang Muling sosoknya berkedip dan dia bergegas ke sisi Qin Chen tanpa ragu sedikit pun. Dia langsung memblokir celah antara Qin Chen dan lorong jurang dunia iblis menggunakan tubuhnya untuk melawan.
Gumpalan kekuatan jurang memasuki tubuh Pangmuling dan dia segera mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Chen Sisi, Yukiansu, Jiruyu, dan Sangguan Wonder juga mengubah warna mereka. Mereka saat ini menyaksikan Qin Chen melawan kekuatan jurang tetapi tidak dapat bergerak dan mereka sangat cemas. Chen Xiao, di mana surga berada? Budak hitam dan yang lainnya juga terbang dengan cemas. Yah, lautan virtual. Melihat di mana lautan virtual berada, Chen Sisi dan yang lainnya menjadi cerah. Minta para senior juga untuk membantu. Chen Sisi dan yang lainnya buru-buru berkata dengan cemas kepada sosok Su Hai di lautan virtual. Senior, Xiao Supreme dan yang lainnya juga tersadar dan berteriak dengan tergesa-gesa. Mereka adalah Leluhur Tuoba, penguasa istana Anyou, Tuoba Xiongba, dan para ahli lainnya dari wilayah 13 selatan memandang Chen Sisi dan yang lainnya dengan heran. Jelas sedang tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Jurang. Suara meracau dan berbisik perlahan terdengar dari lautan virtual yang langsung mengguncang seluruh alam semesta purba. Sungguh hal yang merepotkan. Diiringi oleh suara ini, suara berdentum, seluruh lautan virtual mendidih seketika, itu berderak. Di bawah mata semua orang, sosok agung yang diikat oleh rantai besi bangkit dari lautan virtual yang tak berujung dalam sekejap. Itu adalah kekuatan besar di lautan virtual. Kekuatan Laut Poid ini mengangkat tangannya yang besar. Telapak tangan besar melonjak keluar, melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak berujung. Dan lalu tiba di lokasi alam iblis Meteor God Demon Realm dalam sekejap dan menekan keras ke lorong jurang untuk turun. Duar. Raungan yang mengejutkan bergema dan tangan besar itu bergemuruh ke depan mengaduk aura kematian Kaisar Agung Yao Ming dan menekannya dengan kuat di pintu masuk lorong jurang. Kekuatan ini, Kaisar Yao Ming tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah lautan virtual dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Setelah leluhur Tuoba melihat sosok ini, bola matanya juga melebar dan seluruh tubuhnya bergetar dengan tak terkendali. Kuno, senior Kaisar kuno. Meskipun hantu di depannya sangatlah kabur, namun leluhur Tuoba mengenalinya hanya dengan sekilas. Itu adalah klan dewa kuno yang memimpin para dewa kuno untuk bertarung di mana-mana di laut semesta. Dan dia hampir menyatukan seluruh laut semesta. Pria yang begitu kuat yang tak terkalahkan di medan perang laut kosmik saat itu, yang telah mengaduk situasi di seluruh laut kosmik. Dan bahkan dia berhasil menarik banyak keluarga kuno di kedalaman laut kosmik. Dan dia hampir menghancurkan keberadaan di lautan kosmik. Bagaimana mungkin leluhur Tuoba dapat melupakannya? Namun pada waktu itu Kaisar kuno menghilang secara misterius dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berbagai legenda telah beredar di alam semesta. Pada saat ini ketika dirinya melihat sang Kaisar kuno yang diikat dengan rantai, leluhur Tuoba langsung tertegun sejenak. Mengapa Kaisar kuno senior ada di sini? Dan tampaknya dia diikat di sini oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, seperti seorang tahanan. Duar. Hantu itu penuh dengan cahaya ilahi dan kekuatan totem yang mengerikan dari Kaisar Dewa Bangkit dalam sekejap. Seluruh inisiasi jagat raya terpenjara dan perjalanan waktu dan ruang terhenti. Dibandingkan dengan Kaisar Yao Ming yang hanya merupakan roh yang dipercayakan dan dilindungi di pagoda Guyu, Kaisar kuno ini jelas bukan sekedar roh dengan kekuatan magis. Kekuatan totem Kaisar Dewa yang menakutkan itu seperti lautan luas. Dan langsung disegel di pintu masuk lorong jurang, menutupi jurang. Saluran jurang menekan masa lalu sedikit demi sedikit. Tingkat kekuatan ini dan juga tingkat aura ini, kata Kaisar Agung dunia bawah, tubuhnya bergetar. Sebagai kultivasi terkuat selain Kaisar kuno, dirinya melihat banyak hal dari Kaisar kuno yang mengejutkannya. Dalam sekejap seluruh tubuhnya ketakutan dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Orang ini telah memulai jalan itu dan di jagat raya awal yang kecil ini, bagaimana mungkin? Kata Kaisar Agung Yao Ming, dirinya sangat terkejut. Namun pada saat ini Kaisar Yao Ming tidak peduli dengan keterkejutannya. Dan napas kematian yang berat terus dilepaskannya.
Bersama dengan kaisar kuno, dia menyegel pintu masuk lorong jurang dan menekannya dengan sangat kuat. Duar, di antara langit dan bumi, aura jurang yang menghilang perlahan di bawah tekanan kedua pria kuat itu sebelum akhirnya menghilang ke udara tipis dan benar-benar menghilang. Dunia iblis yang awalnya bergejolak pun berangsur-angsur kembali tenang. Chen Xiao, Chen Sisi dan yang lainnya dengan cepat terbang menuju Qinchen. Dalam kehampaan, Qinchen melayang di sana dengan kekuatan jurang yang mencengangkan terpancar dari tubuhnya. Matanya tertutup rapat dan dia masih terjaga. Untayan-untayan kekuatan jurang masih bertarung dengan kekuatan di tubuhnya, tetapi tidak dalam dengan gangguan kekuatan di saluran jurang. Kekuatan jurang di tubuh Qinchen tidak semenakutkan sebelumnya. Qinchen, dia, Chen Sisi dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka dan melihat bahwa Qinchen mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang berjuang mati-matian dengan kekuatan jurang, dan ada sedikit rasa sakit di antara alisnya. Ini membuat Chen Sisi dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebutkannya seketika. Senior Yao Ming, Chen Sisi dan yang lainnya buru-buru menatap Kaisar Agung Yao Ming. Kaisar Yao Ming tidak berbicara tetapi hanya melihat hantu di lautan virtual. Orang ini mungkin tahu lebih banyak dariku. Mendengar itu, Chen Sisi dan yang lainnya melihat ke atas. Hantu di lautan virtual itu berdiri dengan bangga di kehampaan seperti patung batu. Setelah beberapa lama, sosok di lautan virtual berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak perlu khawatir dengan kemampuan anak ini selama jurang tidak datang secara langsung. Kekuatan jurang tidak akan dapat sepenuhnya mencemarinya. Mungkin jurang tercemar untuk anak ini, belum tentu itu juga merupakan mungkin saja adalah hal yang baik, kata sosok di lautan virtual. Hal yang baik, semua orang pun tercengang. Sosok di lautan virtual kembali berkata, ya, tidak seorang pun di lautan kosmik ini yang seberuntung itu, yang dapat langsung menghubungi kekuatan jurang tanpa berkomunikasi langsung dengan jurang. Jika dia dapat menaklukkan kekuatan jurang dan memahami sifat jurang ini, maka anak ini akan lebih unggul daripada pria-pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di lautan kosmik. Bukankah ini hal yang baik? Kata sosok di lautan virtual. Menaklukkan jurang. Kaisar Yao Ming pun memandang Qinchen dan bergumam, apakah ini mungkin? Su Ying atau sosok di lautan virtual kembali mencibir. Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Beberapa orang telah merencanakan selama ratusan juta tahun. Anda tidak pernah tahu apa yang mereka pikirkan dan apa yang ingin mereka lakukan. Segala sesuatu mungkin akan terjadi. Maksudmu orang yang... Mendengar itu, Kaisar Yao Ming tiba-tiba menatap Qinchen samar-samar. Dia seolah-olah mengerti sesuatu. Matanya tiba-tiba melebar dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Diam, apakah kamu ingin mati? Kata sosok di lautan virtual. Dia menatap Kaisar Agung Yao Ming dengan dingin. Bagaimana kamu dan aku bisa menebak secara acak tentang pengaturan orang itu? Jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu katakan, maka itu akan dirasakan oleh beberapa makhluk rahasia. Baik kamu maupun aku tidak akan mampu menanggung tanggung jawab ini, kata sosok di lautan virtual. Mendengar itu, ekspresi Kaisar Agung Yao Ming berubah. Dirinya menatap sosok di lautan virtual dengan sungguh-sungguh. Dirinya memberi hormat dan berkata, terima kasih karena telah mengingatkanku. Saudara Dao, kamu memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Aku bertemu dengan saudara Yao Ming di alam bawah. Kaisar Yao Ming. Sosok di lautan virtual sedikit mengernyit, lalu dia berkata dengan ringan, tidak apa-apa jika kamu tidak tahu nama kaisar ini. Kamu adalah ahli kuat di dunia bawah dan kamu tidak memiliki hubungan dengan kaisar ini. Jadi mengapa repot-repot untuk mencari persahabatan? Baiklah, karena putra ini baik-baik saja, maka kaisar ini akan pergi. Mengganggu tidur kaisar berulang kali itu benar-benar mengganggu mimpi seseorang, kata sosok di lautan virtual. Dia menus dingin. Setelah mengatakan itu, dia perlahan tenggelam ke dalam lautan virtual lagi sebelum kemudian menghilang sepenuhnya.